Untuk materi selanjutnya adalah mengenai anatomi huruf. Jadi sebenarnya latihan huruf yang sudah Anda buat itu kita bisa belajar dari situ bahwasanya huruf itu punya anatomi. Kalau kemarin kita belajar mengenai family atau klasifikasi, sekarang kita belajar mengenai anatomi huruf. Jadi kemarin Anda sudah membuat beberapa garis-garis bantu di mana huruf itu berada. Itu yang di bagian bawah itu kita bisa lihat di sini namanya baseline, dan di bagian atas itu namanya adalah capline. Nah, karena Anda tidak membuat huruf yang lowercase, kemarin hurufnya lebih ke uppercase atau huruf besar semua. Kalau Anda membuat huruf lowercase itu maka ada garis-garis bantu juga, seperti ascender, kemudian descender, mainline, maaf ya, atau h-high. Nah, kemudian apa pengertiannya? Jadi kalau saya memaknai baseline itu sebenarnya adalah garis imajiner yang ada di bagian batas terbawah dari huruf besar. Kenapa saya bilang imajiner? Sebenarnya kan garis itu tidak ada ya. Jadi kalau kita membaca majalah, kita membaca koran, poster atau yang lain, itu garis-garis itu tidak ada. Bahkan di tugas Anda pun itu hanya sifatnya hanya berupa garis bantu saja. Jadi saya selalu menyuruh untuk menghapus. Nah, jadi baseline itu memang batas terbawah dari huruf besar, tapi dia sifatnya imajiner, di mana huruf itu berada, di mana huruf itu berdiri, yang terbawah dari huruf besar itu namanya baseline. Dan lawannya itu adalah capline. Nah, jadi karena base itu biasanya itu ada dasar cara mengingat-ingatnya, jadi baseline itu posisinya di bawah, sedangkan capline itu di atas. Nah, ada batas teratas dari huruf kecil. Jadi kalau Anda membuat yang huruf kecil atau lowercase, itu ada yang namanya mainline. Nah, kemudian apa itu ascender dan apa itu descender? Kita bisa belajar di sini ya. Ascender itu adalah bagian atas dari huruf kecil yang posisinya berada di atas mainline. Nah, lawannya itu ada di descender. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Descender itu jadi bagian atas, kemudian descender itu bagian bawah, tapi hurufnya yang huruf kecil atau huruf lowercase. Nah, apa itu h-high? H-high itu ya ukuran tinggi atau badan huruf kecil yang merupakan jarak antara mainline dengan baseline. Ya, intinya itu tingginya huruf kecil. Kita bisa sebut dengan h-high. Nah, untuk lebih lanjutnya, sebenarnya anatomi huruf itu banyak sekali. Nanti Anda bisa belajar ya, kayak misalnya serif itu sirip ya. Tapi serif itu adanya hanya ada di huruf sans serif. Kemudian ada stem stroke, bacanya stem ya. Stem itu batang. Kemudian ada hairline stroke. Di sini ada banyak sekali ya, kayak shoulder seperti ini. Tidak harus tahu semuanya, tapi at least Anda tahu yang sering kali digunakan itu adalah garis-garis ini, dan juga selain itu ada yang ini ya, saya akan lihat di sini. Nah, saya perbesar. Jadi kalau di huruf A, di bagian tengahnya itu namanya crossbar. Jadi yang Anda buat kemarin itu kalau A itu ada garis yang menghubungkan antara kedua batang ini, namanya adalah crossbar. Kemudian di ujung huruf itu, di paling akhir huruf terluar itu namanya terminal. Kemudian ini ada stem itu batang ya. Nah, kemudian ada bowl, itu adalah lengkung. Nanti latihan yang selanjutnya itu adalah huruf lengkung, jadi akan banyak bowl di situ. Oke, nanti untuk anatomi Anda bisa pelajari lebih lanjutnya seperti ini di materi saya ya.